untuk materi berikutnya, kebetulan saya yang membawakan. Nah, di sini kita melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022, Bapak dan Ibu ya. Karena berbasis SKKNI, kita punya elemen kompetensi, Bapak dan Ibu. Tadi kalau di audit itu ada 3 elemen kompetensi ya. Nah, kalau di evaluasinya, dia punya 2 elemen kompetensi. Di sini melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal dan mendokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Ya harus dilakukan apa menurut KUK di sini yaitu rencana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah audit nih. Berarti kita harus punya rencana perbaikan dan pencegahannya seperti apa ya. Kemudian diverifikasi, divalidasi. Nah, apakah rencana perbaikan, rencana pencegahannya benar-benar sudah dikerjakan, dilaksanakan gitu ya. Kemudian didokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai hasil dokumentasinya hilang, tercecer, rusak gitu ya Bapak dan Ibu. Karena nanti ketika ada audit datang, audit internal kah atau audit eksternal, biasanya akan menanyakan nih, sudah pernah melakukan audit internal belum? Mana buktinya? Nah, mana hasil evaluasinya? Itu ya, nanti biasanya akan ditanyakan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kebetulan materinya pendek, Bapak dan Ibu, jadi nanti cukup waktu untuk mengerjakan tugas Bapak dan Ibu, ya, atau nanti tugas Bapak dan Ibu yang belum selesai, bisa diselesaikan jika tugas LK 6 ini sudah selesai ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada tindakan perbaikan, Bapak dan Ibu. Tindakan perbaikan itu apa? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Pencegahannya apa? Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang kembali. Verifikasinya memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui penyediaan bukti objektif. Nah, kalau validasinya apa? Pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Jadi, NC-nya hilang ya, Bapak dan Ibu, kemudian temuannya hilang. Nah, itu sudah dilakukan, ada buktinya. Misalnya, kalau ternyata temuannya adalah terkait dengan penyimpanan yang tidak sesuai, ya, Bapak dan Ibu, misalnya peletakan tidak menggunakan palet, terus kemudian peletakan bahan yang terlalu dekat dengan dinding, ya, kemudian penumpukan bahan di gudang yang sampai menyentuh plafon misalnya ya, atau misalnya ketidaksesuaian terkait dengan pest control misalnya ya Bapak dan Ibu, ternyata kok banyak hama yang ada di ruang penyimpanan misalnya ya. Nah, itu jadi NC atau ketidaksesuaian. Nah, itu perbaikannya seperti apa? Oh, misalnya nanti perbaikannya bahannya tidak mencapai ketinggian dengan plafon, disesuaikan. Kemudian berjarak dari dinding, kemudian menggunakan palet ya, Bapak dan Ibu. Jangan sampai si bahan itu menyentuh langsung dengan lantai seperti itu. Nah, kemudian evaluasinya bagaimana? Mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Hal yang dibutuhkan laporan hasil auditnya dan laporan tindakan koreksi dan pencegahannya. Jadi dibanding ya Bapak dan Ibu jangan sampai hilang untuk hasil auditnya, evaluasinya. Kemudian laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah melihat nih formnya ya. Formnya yang seperti ini nih Bapak dan Ibu. Jadi kalau bagian atas ini terkait dengan laporan auditnya, kalau bagian yang kedua ini, yang bawahnya itu terkait dengan evaluasinya. Nah, laporan ini digunakan tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan internal audit ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya audit sistem ya, ini bisa digunakan nih misalnya untuk audit sistem GMP misalnya ya, atau audit internal keamanan pangan ya bisa digunakan. Atau Bapak dan Ibu yang mungkin sudah punya laporan tindakan koreksi dan pencegahan sendiri itu boleh digunakan ya Bapak dan Ibu, yang kami berikan ini hanya contoh untuk Bapak dan Ibu. Nah, bagi yang sudah punya, yang sudah menjalankan di tempatnya, punya format sendiri, silakan dapat menggunakan format yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian format laporannya mudah dimengerti semua pihak
ya Bapak dan Ibu. Mudah dimengerti itu maksudnya adalah siapapun yang menggunakan form ini mudah memakainya, mudah memahaminya. Jadi, oh dia tahu ini berarti akar penyebabnya. Oh ini untuk tindakan perbaikannya, misalnya seperti itu ya. Kemudian memberikan informasi penjelasan latar belakang dan penyebab permasalahan, penjelasan tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian ada PIC dan batas waktunya. Nah, jadi tadi jelas di sini ya Bapak dan Ibu internal auditnya misalnya untuk internal audit HALA, kemudian bisa digunakan untuk keluhan pelanggan. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini pakai logbook ya atau via email saja. Nah, ini bisa pakai form LTKP ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian bisa digunakan untuk tinjauan manajemen atau nama lainnya itu dihalal kaji ulang ya Bapak dan Ibu atau biasanya orang mengenalnya manajemen review. Nah, seperti itu sama ya Bapak dan Ibu. Kalau dihalal kita menyebutnya kaji ulang. Kemudian, nah di sini verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan sudah dilakukan sesuai dengan rencana perbaikan. Jadi tadi selain akar penyebab, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, ada kolom untuk verifikasi ya Bapak dan Ibu. Di sini pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai waktu rencana perbaikan. Kemudian memastikan tindakan perbaikan efektif sehingga kelemahan tidak terulang, status penyelesaian tindakan perbaikan dibuat atau diputuskan diketahui kepada pihak-pihak terkait, manajemen, pihak eksternal, dan lain-lain. Nah, kemudian memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan atau pencegahan, dan tren analisis ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang efektif dijadikan standar baru dalam bentuk form atau prosedur, kemudian laporan tindakan koreksi dan pencegahan harus didokumentasikan, disampaikan ke pihak yang berkepentingan dalam audit internal. Nah, biasanya akan diberikan nih kepada si auditinya ya, Bapak dan Ibu untuk diisi oleh auditi, kemudian dikembalikan lagi kepada auditornya untuk diverifikasi dan validasi. Nah, kesimpulan laporan audit dan tindakan perbaikan dibahas dalam kaji ulang. Nah, ini formnya yang sudah disampaikan ya ke Bapak dan Ibu. Kemudian kaji ulang. Nah, kaji ulang di sini apa? Yaitu evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Ada prosedurnya ya, Bapak dan Ibu. Ada prosedur kaji ulang, kemudian dilaksanakannya sama dengan audit satu kali dalam setahun. SCPH minta satu kali dalam setahun. Kemudian terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang. Bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Bentuknya apa? Bentuknya notulen meeting ya, Bapak dan Ibu, atau minutes of meeting yang biasa Bapak dan Ibu gunakan. Hanya saja untuk halal ini mencakup 5 kriteria ya Bapak dan Ibu, mencakup 5 kriteria di dalam notulennya atau risalah kaji ulangnya. Jadi ditambahkan Bapak dan Ibu, misalnya ternyata rapat kaji ulang ini dibarengi sama dengan rapat sistem ya. Biasanya ada manajemen review atau tinjauan manajemen kan juga sekali dalam setahun ya Bapak dan Ibu. Nah, itu jika dibarengi nanti di notulen meetingnya tinggal ditambahkan terkait dengan 5 kriteria SCPH. Seperti itu. Nah, kemudian inputnya apa? Status kaji ulang sebelumnya. Biasanya yang dibahas adalah, oh kaji ulang yang sebelumnya sudah di-close semua atau belum? Atau masih ada yang open? Atau masih ada yang butuh keputusan dari top manajemen, ya. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan dengan SJPH. Oh, misalnya berdasarkan regulasi yang terbaru terkait dengan SJPH, nanti penyeliannya dalam satu perusahaan harus 2 orang misalnya ya. Nah, kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang jalan di mana nih SJPH-nya? Ya, apakah sudah dijalankan dengan baik, terus karyawan sudah memahami kebijakan halal. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Nah, apakah ada ketidaksesuaian dan perbaikannya seperti apa? Nah, itu disampaikan. Kemudian hasil audit baik internal maupun eksternal, kemudian evaluasi kinerja supplier. Jadi Bapak dan Ibu sampaikan juga pada saat kaji ulang ini evaluasi kinerja supplier. Biasanya bagian pembelian ya, Bapak dan Ibu biasanya bagian pembelian sudah punya tuh penilaian supplier baik dari harga, kelengkapan dokumen, kemudian pengiriman, terus bahan yang dikirimkan sesuai atau tidak. Nah, itu ada evaluasinya ya Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu biasanya di perusahaan besar itu suka melaksanakan
audit supplier ya, Bapak dan Ibu, melaksanakan audit supplier 1 tahun sekali. Nah, itu kalau di halal sebisa mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu memang punya prosedur audit supplier, nah laksanakan itu untuk bahan-bahan yang kritis ya Bapak dan Ibu di audit supplier. Misalnya ada bahan dari daging atau ayam, nah itu perlu di audit supplier seperti itu. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu pakai pewarna ya atau pakai seasoning, nah itu sebisa mungkin audit supplier ya atau audit produsen ya kalau memang Bapak dan Ibu belinya direct produsen ya. Kemudian kecukupan sumber dayanya, kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal. Nah, ini notulennya ya, Bapak dan Ibu. Jadi mencakup 5 kriteria SJPH. Boleh diintegrasi dengan tinjauan manajemen atau manajemen review yang Bapak dan Ibu sudah punya sistem, nanti di notulennya tinggal masukkan 5 kriteria SCPH ini. Seperti itu. Nah, baik sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kaji ulang. Ini sama dengan Bapak dan Ibu rapat besar ya, biasanya setahun sekali membahas hal-hal yang terjadi selama setahun, itu apa saja. Nah, sama. Jadi kaji ulang itu sama seperti itu, hanya dikaji ulang nanti mencakup 5 kriteria SJPH. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, ada yang ingin tanyakan Bapak dan Ibu sebelum nanti kita ke tugasnya Bapak dan Ibu, satu tugas lagi ya. Selesai. Nanti untuk materi berikutnya tidak ada tugas Bapak dan Ibu, karena materi berikutnya Bapak dan Ibu akan langsung terjun nih ke si halal seperti itu. Bu, mau nanya ini nanti kalau untuk LK6 ini lembar platina kan sama tadi. Case-nya Mm-mm. sama, uji itu apa namanya, contoh soalnya juga sama dengan yang itu ya. Sama Pak, jadi kita melanjutkan tadi kan sudah buat laporannya Pak. Jadi gimana kita menemukan akar penyebabnya, perbaikan, pencegahan, dan verifikasi validasinya seperti apa. Oh, baik Bu, makasih. Sama-sama Pak Nizam. Berikutnya Bapak dan Ibu jika ada yang ingin tanyakan, kita lanjut nanti ke soal ya, ke tugas Bapak dan Ibu. Pak Junaidi, silakan. Ya, Assalamualaikum Ibu. Izin bertanya, kaitan dengan audit supplier, Hmm? itu hasil auditnya itu diserahkan kemana dan yang melakukan auditnya itu penyelia halal ya? Nah, kalau audit supplier itu, Pak, kalau di perusahaan yang sudah biasa melaksanakan, biasanya QA yang ngejalanin, Pak, sama purchasing-nya itu. Nah, tapi kalau di SCPH, itu si penyeliannya, Pak, atau tim TMH-nya, Pak, untuk Berarti audit. eh, nanti peruntukannya untuk dilaporkan kemana, Bu? Ya, untuk dilaporkan ke manajemen, Pak. Misalnya nanti kita ada evaluasi supplier, supplier ini mau kita tetap gunakan atau dinonaktifkan gitu, Pak. Karena selama ini ternyata pas ngirim barang, bahan 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 yang dikirimkan misalnya kok tidak sesuai teksturnya atau pada saat pengiriman sering terlambat. Atau saat kita mintakan dokumen, si suppliernya susah minta dokumennya. Nah, seperti itu. Jadi ada penilaian seperti itu, Pak. Nah, itu untuk internal, Pak. Untuk internal menilai bahwa si supplier ini akan terus digunakan atau akan kita ganti gitu. Begitu, Berarti Pak. kalau untuk keperluan misalkan laporan ke BPJPH misalkan tiap tahun itu nggak ada ya? Enggak, kalau di supplier BPJPH nggak minta. Tapi itu untuk mengukur di perusahaan Bapak dan Ibu, supplier ini akan kita terus pakai atau kita nonaktifkan. Seperti itu, Pak. Ya baik Bu, Begitu, terima kasih Bu. Pak Junaidi. Ya, paham paham. Baik, berikutnya Pak Mirza. Iya, siang Bu Ayi. Terkait supplier, Bu, kan itu kan supplier yang di awal saat kita daftarkan di SPJH, kemudian nanti disetujui untuk ID halalnya. Nah, itu kan beberapa waktu ke depan kan mungkin ada penambahan supplier atau penggantian.
Itu prosedurnya seperti apa, Bu ya? Kita ke SPJH ngajukan dulu atau kita terima dulu asumsi ini suppliernya sama-sama sudah punya sertifikat halal seperti itu. Namun saat pendaftaran SPJH, supplier yang baru ini belum kami daftarkan. Seperti itu. Oke, Itu kan juga jadi ya, temuan juga di audit internal. Seperti itu, Bu. ya. Ya, Pakai terima ini kasih. Pak, sama-sama. Pakai surat persetujuan permohonan bahan baru, Pak. Jadi nanti saya kirimkan template untuk Bapak dan Ibu OJT. Nah, di dalam template tersebut ada surat persetujuan permohonan bahan baru. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau ganti supplier atau ganti bahan untuk minta persetujuan dari BPJPH itu di dalam manualnya di template nanti yang kami kirimkan ke Bapak dan Ibu di dalamnya ada surat persetujuan itu. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu gunakan. Berarti kita sifatnya ngajukan dulu ke SPJH ya. Betul, Pak. Peraturannya Oh, adalah biasanya kita mengajukan dulu, kemudian menuliskan suppliernya siapa, bahannya apa, kemudian nanti sudah dapat persetujuan baru kita beli. Seperti itu. oh gitu. Berarti Tap- ada Hmm, surat balasan persetujuannya, Bu ya. iya, ada, Pak. Misalnya atau misalnya Bapak dan Ibu sudah trial nih, sudah beli ya, merasa cocok dengan si suppliernya gitu ya. Nah, setelah merasa cocok dengan suppliernya baru Bapak dan Ibu laporkan nggak apa-apa. Itu. Yang penting Oh Bapak ada gitu. laporan. Karena kan biasanya kalau kita udah beli ternyata nggak cocok kan sayang ya Pak ya. Itu Iya, atau iya. persetujuannya sudah disetujui ternyata barangnya nggak sesuai pas kita trial. Biasanya kan seperti itu. Biasanya kan kalau di perusahaan itu proses pertama yang dilakukan untuk di bahan kan trial dulu ya Pak. Ada Iya, trial, sampel dulu, ada sampel dulu. ada sampel dulu, trial kecil di R&D-nya. Nanti kalau dirasa cocok, dirasa oke nih untuk produknya, baru Bapak dan Ibu akan beli gitu ya. Nah itu nanti pas Bapak dan Ibu akan PO, Bapak dan Ibu ngajukan persetujuan bahan barunya. Nanti masukkan ke dalam daftar bahan. Seperti itu. Oh, begitu ya. Untuk waktunya berapa lama, Bu ya, pergantian itu, Bu? Untuk penambahan Eh, supplier. Penambahan supplier persetujuannya selama ini sih saya belum pernah melakukan ya Pak Oh ya. iya. Kalau persetujuan Iya. ke BPJPH Ah, itu, tapi kalau di zaman dulu sebelum yang BPJPH itu ya Pak ya, itu tuh 3 sampai 5 hari sih Pak. iya. Berarti Itu. melalui sistem si halal, Bu ya, untuk pengajuan penambahan supplier ya. Enggak Pak. Kita pakai via email aja Pak. Karena di Oh. sistemnya si halal belum belum ada menu untuk kita persetujuan bahan baru atau hasil audit internal gitu Pak. Jadi via email aja ke layanan Pak. Oh Nanti iya. ada emailnya di webnya BPJPH, Bapak via email saja. Baik, terima kasih Bu Ayi. Sama-sama Pak. Ibu Murni, silakan. Ini terkait pada bahan baru ya Bu ya. Mm-mm, Saya kan dulu banget sebelum BPJPH LPP MUI ya Bu. Kita mm-mm, pengajuan bahan baru itu biasa lewat Serol. betul, Nah, betul. sekarang baru lagi nih, saya belum pernah. Jadi apa masih itu atau Enggak, apa di nyala ngurusin nanti ya nanyanya ya materi iya. selanjutnya. Enggak apa-apa, Cuman Bu. Bisa. Ditanyakan di saya juga nggak apa-apa. Jadi gini, memang nah, kita masih kadang-kadang suka masih kebawa sama sistem yang lama ya, Bu ya. Karena iya Bu. kalau mungkin yang dulu sudah pernah SJH ya, Bapak dan Ibu yang LPPOM MUI atau MUI dulu sertifikatnya dulu kita masih terbawa karena memang lama sekali ya, Bu ya. Sudah digunakan ya, itu Iya. saya juga merasakan menggunakannya soalnya. Nah, itu tapi sekarang karena kita sudah beralih ke BPJPH, jadi memang sistem si halal itu belum ada menu untuk persetujuan bahan baru, Bu. Jadi sistem si halal itu baru menunya untuk kita pendaftaran, ya untuk kita pendaftaran registrasi sertifikat halal dan registrasi RSHLN, Bu. Itu ya, kayak Iya. misalnya akumulasi biaya dan sebagainya itu sudah ada di si halal. Nah, jadi kalau untuk kayak misalnya persetujuan atau kita mau laporan tahunan untuk audit itu masih via email, Bu. Jadi kita kirimin Oh, ke webnya, kita bisa lihat di webnya BPJPH itu ada email layanan, kita bisa email ke sana, Bu. Itu. Jadi nanti insya Allah dijawab sih Bu, insya Allah dijawab oleh karena staf karena yang menjawab email itu juga adalah front office yang ada di depan kalau misalnya kita mau konsultasi ke BPJPH Bu. oh Itu. iya.
Ya. Iya, karena karena memang kan kita masih baru beralih ke BPJPH ya Bu ya. Jadi memang sistemnya baru satu persatu nih. Nanti next step-nya seperti apa gitu. Nanti akan mengakomodir apa saja gitu. Nanti insya Allah mungkin ke depannya akan ada menu itu di dalam si halal seperti itu Bu. Oh ya. Ya, baik. Makasih, Ibu. Sama-sama Bu Murni. Baik, Bapak dan Ibu kita buka tugasnya ya. Kita buka tugasnya. Saya izin buka juga. Oke, saya izin buka juga ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah sama Bu Akvin ya untuk checklist, kemudian laporannya ya. Nah ini studi kasusnya sama karena kita menggunakan laporan yang sama ya Bapak dan Ibu. Nah di sini Bapak dan Ibu tadi sudah mengerjakan terkait dengan laporannya ya. Nah sekarang kita akar penyebabnya Bapak dan Ibu. Di sini kita tuliskan berarti baik Bapak dan Ibu tadi temuannya terkait dengan niacinamide ya Bapak dan Ibu 15 drum ya. 15 drum Ya, Bu. yang datang gitu ya karena ternyata merek merek yang apa nih Bu? Merek Moist atau merek Merek skin kekosongan. oh merek Skin kekosongan. Oh karena ada kekosongan berarti di sini penyebabnya ya Bapak dan Merek Ibu Moist, Bu. contohnya ya Moist ya Pak ya. Ya, Kekosongan stok ya merek Mois. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk akar penyebab itu Bapak dan Ibu cari dan ketahui bahwa oh karena apa ya. tadi ya. Oh, nah ini masuk di sini Bapak dan Ibu. Jadi masuk di sebentar ini. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya, kira-kira menurut Bapak dan Ibu selain kekosongan karena apa? Nah, tadi temuannya selain si drum itu apalagi Bapak dan Ibu kira-kira kalau dari studi kasusnya? Prosedurnya tertulis nggak Bapak dan Ibu? Tadi di prosedurnya tertulis nggak bahwa kalau pembelian, kalau kita Pembelian mau tidak pembelian mengetahui ya? harus lapor. Nah, berarti nggak tertulis di prosedur ya, Bapak dan Ibu. Tidak tertulis. Nah, tidak tertulis. Berarti Bapak dan Ibu tadi bisa tambahkan lagi di temuannya. Misalnya prosedurnya tidak tertulis. Berarti akar penyebabnya di sini tidak ada prosedur yang mengatur. Tidak ada prosedur yang mengatur pada SOP pembelian. Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kira-kira penyebabnya apa lagi? Nah, tindakan perbaikannya yang dilakukan seperti ini, Bapak dan Ibu. Tindakan perbaikannya karena kekosongan stok, berarti, nah ini penggeseran ini. Bentar ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Tindakan perbaikannya tadi karena kekosongan stok, berarti perbaikannya mencari, misalnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita kosong stoknya, berarti kan kita harus cari alternatif supplier ya, Bapak dan Ibu. Izin Bu, Mencari, ya, itu gimana Pak? layarnya bisa lebih dibesarkan lagi Bu. Dibesarkan lagi. Oh, kurang besar ya, Pak? Iya, kalau saya sih. Kasih Bu. Semana nih Pak? Segini. Iya Bu, cukup ya. Cukup ya. Nah, tadi kan kekosongan stok Bapak dan Ibu. Biasanya kalau kosong stok itu kita pasti cari alternatif supplier ya. Iya. Benar Bapak dan Ibu. Benar nggak? Kalau misalnya kita kosong nih stoknya, kita beli lagi atau kita mencari merek yang sama. Cari alternatif, Bu. Cari alternatif ya, Bapak dan Ibu mencari alternatif bahan yang sudah ber-SH. SH. Nah, itu seperti itu Bapak dan Ibu. Terus perbaikannya apa lagi?
karena dia datang 15 drum ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian ternyata dia belum ada SH. Berarti perbaikannya si yang belum ada SH ini dikemanakan Bapak dan Ibu? Diretur. Di hold, Kiranya Bu. bisa diretur. Ah, Isolasi, disolir. diisolasi, disolir. Ya, di karantina ya Bapak dan Ibu. Di apa namanya dipisahkan. Ya, dipisahkan, kemudian di hold, kemudian diskusikan dengan bagian purchasing-nya dengan PMH-nya nih bagaimana nih produknya. Bahan ini harus dikemanakan nih. Nah, kalau misalnya harus diretur, bagaimana prosedur returnya? Berarti misalnya tindakan perbaikannya diretur kepada suppliernya gitu ya. Kemudian ada bukti returnya nanti Bapak dan Ibu. Nah, di sini pencegahannya apa? Nah, pencegahannya misalnya, nah Bapak dan Ibu, untuk nggak terjadi lagi hal kayak gini, pencegahannya itu bagaimana? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Dibuatkan SOP pengadaan, Bu. Membuat Yes. membuat SOP yang mengatur terkait pengadaan bahan baru. Nah, kalau buat SOP berarti disosialisasikan, membuat SOP yang mengatur terkait pengadaan bahan baru dan disosialisasikan. Bu, mau Nah, nanya, ya silakan Pak. itu berarti selama ini nggak pernah ada SOP atau udah ada SOP sama SOP-nya diperbaiki atau memang baru dibuat? Dari studi kasusnya SOP-nya sudah ada Pak. Berarti diperbaiki dong, Bu. Berarti revisi. Iya. Tapi kan itu SOP-nya SOP pembelian. Nah, misalnya kalau untuk pencegahan kita bikin lagi deh SOP 1 lagi baru SOP pengadaan misalnya gitu. Nah, itu boleh Pak. Ya, baik, Ah, terima kasih. sama-sama Pak. Kita tambahin ya SOP pengadaan bahan baru. Oh, sini sudah jelaskan sih SOP yang terkait pengadaan bahan baru. Nah, gini ya. Nah, ini untuk pencegahannya Bapak dan Ibu. Nah, contohnya kalau untuk, nah ini ada rencana tanggal penyelesaian Bapak dan Ibu kira-kira kalau tadi bahan datang, terus harus kita retur, kita harus cari supplier, kita harus daftarin bahannya dulu ke daftar bahan halal. Nah, itu kira-kira bisa selesainya berapa lama waktunya Bapak dan Ibu? Seminggu. Minggu, Bu. Seminggu ya. 1 minggu dari tanggal auditnya tanggal berapa tadi Bapak dan Ibu? 8 Maret. 8 Maret. Kalau 8 Maret berarti seminggu itu tanggal 15. 15 ya. 15 Maret. Maret 2000 berapa Bapak dan Ibu? 2025. 2025. Nah, verifikasi itu dilakukan setelah tanggal ini Bapak dan Ibu. Jadi 1 hari setelah tanggal 15 Maret, berarti tanggal 16 Maret. Nah, ini verifikasi ini sudah jatuhnya balik ke auditor ya, Bapak dan Ibu. Jadi si auditi hanya mengerjakan sampai sini, sampai rencana tanggal penyelesaian. Setelah tanggal penyelesaian selesai, dia balikin ini formnya ke auditor untuk diverifikasi sama auditornya. Auditor ya verifikasi di tanggal 16. Nah, komentarnya di sini yaitu ya, Bapak dan Ibu, nah, di sini verifikasinya adalah seperti ini. Nah, contoh verifikasinya, kayak tadi ini saya jawabnya mencari alternatif bahan yang sudah ber-SH, berarti telah mencari alternatif bahan yang sudah ber-SH dan didaftarkan ke dalam daftar bahan halal. Nah, ini dalam kurung terlampir persetujuan daftar bahan baru. Nah, itu kalau misalnya di retur tadi perbaikannya berarti telah melakukan retur ke supplier
tanggal berapa. Nah, terus kemudian dalam kurung terlampir terlampir bukti retur. Nah, misal seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau di komentar ini verifikasi dan validasinya jelas. Jadi kalau memang sudah cari supplier, nah ada buktinya apa enggak? Oh, ada buktinya persetujuan bahannya. Sudah didaftarkan apa belum? Oh, ada di dalam daftar. Nah, kalau misalnya di retur, berarti returnya tanggal berapa? Nah, terlampir bukti returnya. Seperti itu. Jadi, per, verifikasi ini menjawab dari tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, kalau misalnya sini pencegahannya membuat SOP ya, Bapak dan Ibu. Kan di sini pencegahannya membuat SOP nih. Berarti telah membuat SOP. SOP pengadaan bahan baru tanggal berapa, kemudian disosialisasikan tanggal berapa, ini terlampir daftar hadir sosialisasi dan SOP pengadaan bahan baru. Nah, jadi ada buktinya Bapak dan Ibu. Buat SOP-nya tanggal berapa, disosialisasikan tanggal berapa, ada daftar hadirnya, dan terlampir SOP-nya. Jadi dipastikan lagi kalau misalnya sudah ngasih SOP, SOP-nya sudah disosialisasiin belum? Karyawannya udah paham belum yang terkait? Misalnya nggak perlu semua karyawan tahu, tapi karyawan terkait, misalkan di SOP ada ruang lingkup ya, Bapak dan Ibu. Biasanya ruang lingkup yang memahami SOP ini, departemen mana saja, yang terkait yang mana saja, gitu. Kayak misalnya di halal, halal kan nggak semuanya diaudit ya, Bapak dan Ibu. Di sini tadi yang sudah punya sistem siapa? Bu, siapa tadi di sini? Novel, Bu. Oh ya, Bu Novel. Sistemnya sistem berapa, Bu? ISO ya, Bu? 9.001, 14.000, dan 22.000. Oke, berarti Ibu industri makanan. Iya, packaging. Oke, packaging. Ya, nah, apa namanya kalau di sistem mutu ya kan semua departemen ya Bu Novel ya, termasuk Iya, IT, termasuk finance, termasuk termasuk. marketing, ya itu. Nah, kalau di halal itu mirip keamanan pangan Bu. Nah, ya mirip keamanan pangan 22.000 ya Bapak dan Ibu. Nah, itu tidak semua departemen. Jadi cuma QA, R&D, purchasing, terus kemudian logistik ya, kemudian produksi HRD itu. Jadi nggak perlu tuh ngutak-ngutik si sales, nggak perlu ngutak-ngutik IT ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi kalau mau sosialisasi, berarti sosialisasi ke departemen yang terkait nih. Itu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Perlu saya kecilin lagi atau saya tetap besarkan seperti ini Bapak dan Ibu? Nah, ini deh biar kelihatan. Kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tinggal tambahkan lagi nih tindakan perbaikannya apalagi tadi di hold, dipisahkan ya. Kalau bahasanya BPOM tuh karantina Bapak dan Ibu ya. Itu di karantina deh, di labelin hold gitu ya. Nah, biasanya ada tempat untuk karantina produk tuh atau untuk produk reject misalnya. Nah, itu ada tempatnya. Ibu, izin Bu. Dia silakan Ibu. Yang tadi scope untuk audit internalnya Bu, mekanik elektrik itu masuk nggak ya Bu? Mekanik elektrik, mekanik elektrik engineering ya Bu? Ya, karena untuk produk ya. Iya, kenapa Bu? Engineering ya? Engineering ya Bu Iya, ya? iya, Engineering kalau di mutu masuk Bu, tapi kalau di iya. halal enggak Bu? Masuk kan? Di halal enggak? Tapi misalnya kalau terkait mesin Bu, misalnya ternyata mesinnya terkontaminasi gitu ya, atau ternyata ada pemakaian di mesin itu misalnya pakai grace off-nya yang ternyata ada bahan hewaninya Iya, misalnya ya Bu iya, ya. sudah food grade. Nah, itu sudah food grade kan ya. Nah, itu baru Iya. nanti temuannya bisa juga telusur ke engineering tuh Bu. Oh, iya. Pencuciannya juga mungkin ya Bu ya? Betul, Untuk iya. alatnya ya. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Karena biasanya kalau keamanan pangan, engineering kadang suka kebagian juga tuh Bu, kena audit.
Itu. Olinya, Bu. Betul, olinya. Ya, Bu ya. Kalau misalnya pakai Grace Off atau biasanya kalau yang generic itu boiler sih, Bu. Kalau misalnya pakai boiler ya. Iya. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, diupload ke tugas 3 Bapak dan Ibu. Itu cukup satu file ini saja. Boleh di PDF-kan, silakan oleh Bapak dan Ibu, atau mau tetap format Word-nya tidak apa-apa. Bu, benarnya Bu, dikit Bu. Boleh Pak, silakan Ini Pak. kan kalau dilihat di formnya ini, yang kan ada status itu close atau open ya. Di bawah kan ada verifikasi. Verifikasi kan oleh auditor. Sedangkan sebelahnya diketahui oleh penyelia. Nah, penyelia ini kan sebenarnya saat itu kan jadi auditor internal di situ ya. Yang dimaksud auditor ini auditor yang dari LPH atau auditor si penyelia saat jadi auditor internal, Bu. Nah, kalau di sini contohnya untuk auditor internal, Pak. Bisa aja si penyelianya juga auditor internal. Tapi Berarti kan di namanya tim sama nih, Bu, setia sama. juga. Nah, tapi kalau di TMH itu kan kita punya tim ya, Pak ya. Nah, misalnya si penyelia ini dari bagian R&D, Pak. Berarti dia kan tidak boleh ngaudit R&D ya, Pak ya. Ketika nanti R&D diaudit, dia akan jadi auditi. Seperti itu. Jadi nanti di TMH ini biasanya, Pak, yang jadi timnya itu umumnya PIC-nya itu orangnya itu lagi Pak, biasanya Iya, karena PIC-nya agak ya. ini juga Bu, atau hancurnya karena kan setiap PU yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu kan penyelia masuk melengkapi dokumen yang deklarasi dengan tim internal di PU itu sendiri. Nah, setelah semua baik, baru nanti ada dari LPH ada auditor ya, auditor yang udah ditunjuk. Nah, auditor ini kan untuk memeriksa kebenaran hasil kerja si penyelia halal ini. Nah, jadi karena banyak kalimat auditor di sini, saya ini auditor yang memang ditunjuk LPH untuk Ya. mendengarkan dokumen sertifikat halal, atau ini auditor yang di dalam internal penyelia, internal auditor, Bu. Itu tadi jadi. Kalau di sini internal Pak. Nah, kalau auditor LPH nanti dia punya form sendiri Pak, punya format sendiri. Sebab yang untuk Seperti latihannya itu. saya juga belum tahu, karena pada saat mendaftar saya lihat ada sebagai pendamping, ada sebagai penyelia, ada juga uji kompetensi, ada juga auditor. Ini saya nggak tahu dari 19 pengikut di sini apakah semuanya hanya sebagai penyelia saja atau juga ada auditor, atau memang sebatas khusus penyelia halal saja, Bu. Kalau penyelia itu nggak boleh auditor Pak. Jadi dia nggak boleh jadi penyelia juga, dia nggak boleh jadi auditor juga. Enggak, Kayak bahannya, misalnya bahan training apa sama, Bu? bahan trainingnya beda Pak. Untuk Oh, auditor itu kan ada ini ya Pak ya, ada backgroundnya sendiri. Jadi nggak semua background pendidikan bisa jadi auditor Pak. oh baik ya. Ini Jadi khusus di penyelia peraturannya aja, itu Bu, kayak ya. misalnya kimia, bio, betul. Ini khusus penyelia dan memang auditor itu dan memang penyelia itu nggak boleh jadi auditor. Nanti jeruk makan jeruk kayak Jeruk kemarin aja, kita ya. ya Pak ya. Iya, iya. Itu. Jadi nanti mungkin yang di sini ada dari LPH nggak boleh tuh dia jadi auditor karena dia sudah tersertifikasi penyelia. Oke. Gitu. Dia harus pilih salah satu ya, Bu, ya. Iya betul Pak. Kayak Baik. pendamping ya Pak ya, pendampingnya juga ada latihannya sendiri ya Pak ya. Tapi pendamping itu kan Pendamping bisa gitu. diteruskan jadi penyelia, Bu, ya. Mm-mm. Masih agak sejalan ya kalau itu ya. Tapi kalau auditor tuh beda Betul. beda jabatan. Beda sudah beda background ya Pak ya, karena Iya. memang kalau di auditor itu khusus background tertentu, jadi tidak semua background itu bisa jadi auditor. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Bu, mau tanya Bu, Boleh Ibu silakan. kalau di sistem ISO itu kan MR-nya tidak perlu ikut jadi tim audit internal ya Bu. Mm-mm. Dia hanya bertanggung jawab. Kalau di halal ini penyelia halalnya itu wajib ikut audit ya Bu?
menjadi tim audit internal ya? Kalau di sistem kenapa Bu? Tadi Kalau di sistem itu kan dia tidak terjun hmm, langsung jadi auditor internal, hanya bertanggung jawab audit siapanya audit tuh Bu? Timnya? MR. Kalau di Oh, ISO di MR. ya Iya. kan dia itu namanya ya. Kalau di halal ini kan penyelia halal ya Bu. Itu Betul. ikut turun langsung ikut terjun jadi tim auditor internal atau enggak ya Bu? Iya, nah bedanya gini Bu, kalau di sistem dia punya MR ya Bu ya. Jadi kalau MR itu di struktur tuh bentuknya gini. Jadi MR dia membawahi tim internal auditor, gitu ya. Iya. Nah dia ini biasanya pengambil keputusan nih Mm. pada saat audit ya Bu ya. Misalnya penentu kebijakan lah pada saat audit. Nah dan nanti ketika kaji ulang biasanya hadir nih MR-nya Bu. Iya, Ya, iya betul itu. ya, seperti itu. Iya. Nah, bedanya sama halal, halal ini ketuanya adalah misalnya si penyelia, Bu, Mm. ya. Nah, karena si ketuanya ada penyelia, berarti dia juga nanti terjun langsung untuk audit. Seperti itu. Iya. Dan di sini pengambil keputusan kalau di halal ini pengambil keputusannya itu tetap si top manajemennya aja, Bu. Tapi Hmm. nanti ketika kaji ulang si penyelia ini ada Oke, itu. iya, ya. Seperti Oh, itu. Bedanya di situ karena kalau di mutu itu juga kan si MA membawahi banyak ya Bu ya, 25 iya, orang ya biasanya iya, ya. iya. Itu anak buahnya banyak, enak ya Bu ya. Nah, itu Enggak. nanti biasanya si MR tuh yang nentuin program-programnya seperti apa ya Bu ya. Nanti Iya, iya betul. ketika audit selesai dia akan ngambil keputusan kebijakannya bagaimana, misalnya perlu decision dari top manajemen nanti MR yang nyampein, enak ya. Nah, Iya, kalau penyelia nanti si penyelianya nih dia ikut audit, dia ikut menyampaikan iya, juga. Itu, iya. itu, itu Bu. Jadi Oke, tanggung jawabnya hampir mirip sih Bu. Tanggung jawabnya hampir iya mirip. Tapi betul. MR ini biasanya jabatannya lebih tinggi ya Bu. Biasanya MR ini isinya sama division head-nya ya. Iya, Seperti iya. Oke, makasih Ibu. sama-sama Ibu. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin tanyakan terkait pelatihan 3 hari ini. Nah, boleh nih, silakan tidak hanya materi saat ini ya. Boleh terkait dengan pelatihan selama 3 hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu. Ibu saya mau tanya Bu, berarti yang Boleh Bu dikumpulkan, Kalisa. maaf ya Bu, berarti tadi yang dikumpulkan cuma dari akar penyebab tadi kan Bu, yang sesuai tidak sesuai selain bahan itu tidak perlu diisikan Bu. Yang mana tuh Bu? Ini Eh, yang sesuai berarti tidak yang sesuai yang mana? kan kita mau Ini. ngumpulin tugas nih Bu. Nah, Hmm. yang ini nggak usah diisikan Bu. Yang diisi yang terkait sama studi kasusnya tadi. Kita di bahan kan ya. Tadi Bu Kalisa Ya, sudah isi yang di bahan. sudah. Udah ya. Nah, nanti yang dikumpulkan satu form ini Bu. Nah, yang dikumpulkan ini. Semuanya ini nanti dikumpulkan. Ini, satu file ini dikumpulkan di tugas 3. Tapi sudah Bapak dan Ibu lengkapi ya di sini yang bahan. Karena kita studi kasusnya terkait bahan, jadi Bapak dan Ibu cukup isinya di bahan saja. Ya, yang lainnya dikosongkan. Ya, yang lainnya dikosongkan. Terus kemudian Bapak dan Ibu tanda tangan. Nih, di sini tanda tangan, auditor, auditi, boleh tanda tangannya Dami ya, atau tadi di sini contohnya pakai tulisan namanya boleh nih Bapak dan Ibu. Nah, terus ini ya, ini yang laporannya sudah terisi, ini udah diisi lengkap oleh Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini juga terisi oleh Bapak dan Ibu. Ya, ini silakan ditambahkan nih perbaikannya apa saja karena perbaikannya cukup banyak ya Bapak dan Ibu untuk perbaikan kalau ternyata si bahan tersebut tidak bersertifikasi halal, belum didaftarkan. Nah, seperti itu. Jadi yang dikumpulkan satu file ini, Bu Kalisa. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Boleh di PDF-kan, Bapak dan Ibu. Misalnya di save as, bentuknya PDF. Misalnya gini ya. Nah, ini di PDF-kan, jadi PDF. Nah, nanti filenya langsung berubah jadi PDF tuh kalau Bapak dan Ibu save. Ya, itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan untuk, saya kirimnya file Word aja gitu ya. Boleh dikirim ke file Word-nya aja. Waktu mau masuk apa itu namanya?
Nah, ini diisi tanda tangan Bapak dan Ibu. Tanda tangannya Ayo, pakai nama idenya udah saja. tidak original. Misalnya auditornya tadi Waktu siapa makan namanya, pakai nama aja. itu Nanti coba. Bapak dan Ibu bikinkan nih, misalnya namanya siapa? Itu Pastia ya, jadi Pastia ya. Misalnya Pastia, tugasnya rusak jadi tidak original. gitu. Terus tulisnya itu Mohon izin Ibu, izin bertanya. Silakan Ibu. Mohon izin. Ini kan setelah tugas 3, tugas praktik lapangan. Hmm. Dan materinya masih ada 2 lagi ya Bu ya di sistem di link itu. Nah, apakah setelah ini akan ada Zoom lagi atau bagaimana Bu? Iya. Nah, materi kita tinggal satu lagi, Bu Ani. Tinggal terkait si halal. Yes. Habis ini Bapak dan Ibu langsung masuk ke si halal. Nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke si halal. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu pengumuman nih, saya mengumumkan Bapak dan Ibu lulus untuk OJT atau belum. Ya, mungkin ada yang tugasnya belum lengkap, jadi dia belum bisa OJT. Ya, nah itu nanti setelah si halal, Bapak dan Ibu ada postes. Itu. Ya, ada postes, nanti saya pengumuman kelulusan, Bapak dan Ibu bisa langsung OJT. Nah, tugas OJT-nya nanti dikumpulkan paling telat Senin depan, Bapak dan Ibu, tanggal 11. Ya, tanggal 11, Bapak dan Ibu kumpulkan, paling telat, Bapak dan Ibu sudah upload itu pukul 17.00. Karena besoknya saya sudah mengeluarkan SK Bapak dan Ibu lulus sebagai penyelia halal atau belum. Seperti itu. Jadi hari ini kita ada materi untuk si halal sama postes, Bapak dan Ibu. Dan tidak ada Zoom lagi, Bapak dan Ibu. Setelah hari ini tidak ada Zoom lagi. Sampai nanti Bapak dan Ibu OJT itu tidak ada Zoom lagi. Ya, jadi nanti saya pengumuman SK-nya itu di grup. Nah, untuk mengetahui Bapak dan Ibu lulus sebagai penyelia halal atau belum. Begitu, Ibu Ani. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Ayu. Sama-sama. Nah, Bapak dan Ibu, untuk OJT-nya sudah cukup memahami. Nanti template-nya nanti saya terangkan pada saat kita mau closing ya, Bapak dan Ibu. Pada saat nanti pengumuman, saya jelaskan untuk template-nya. Siap, Bu Ayu. Terima kasih. Sama-sama Bapak dan Ibu. Nanti saya jelaskan kembali template-nya, apa yang harus Bapak dan Ibu isi untuk OJT ya. Nanti saya jelaskan. Itu termasuk untuk surat pengantar, Bu ya? Betul Pak, surat pengantar nanti sudah kami sediakan, kemudian surat kesediaan juga kami sediakan Pak. Berarti nama yang PU yang dituju harus sudah ada malam ini ya? Bebas Pak, kalau misalnya Bapak sekiranya perlu nyari, Bapak bisa bikin surat nama PU-nya bisa besok ketika Bapak sudah menemukan PU-nya. Oh, sebenarnya kalau untuk OJT itu kita site visit itu cuma 1 kali cukup ya. Nanti sisanya kan sebenarnya kan Pak, kita benar. data yang kita perlukan ya, komunikasi via WA atau via email ke pengurus itu bisa ya Bu ya. Karena Bapak harus visit, Bapak harus ada dokumentasi. Ya dokumentasi nanti pasti ke lokasi, mungkin di situ di penyimpanan atau di betul. produksi dan untuk pendistribusian dan untuk apa lagi namanya untuk pencucian apa mungkin bisa dilampirkan ya Bu ya. Betul Pak. Ya baik Bu, makasih. Sama-sama Pak. Nanti Bapak dan Ibu cukup datangnya sekali saja ya. Nanti kalau misalnya ternyata PU-nya mau melanjutkan ke sertifikasi halal produknya dan Bapak Ibu tetap ingin membantu pun itu dipersilakan. Bila sudah punya sertifikat halal bagaimana Bu? Nah, kalau sudah punya sertifikat halal yang akan di-OJT-kan berarti produk baru Pak. Oh, produk barunya ya. Produk barunya. Oke. Mohon izin Ibu, kalau UJT-nya itu rumah potong ayam atau unggas gitu nggak apa-apa Bu? Boleh Ibu, boleh. Dan itu lebih simpel malah, karena kan tidak ada pengolahan, tidak ada penyediaan bahan ada ya Bu ya, penyediaan bahan itu kan kayak ayamnya ya Bu ya. Nah, kan tidak ada pengolahan dan yang maksudnya tidak ada
yang terlalu panjang kayak industri ya Bu ya, itu boleh Bu, silakan. Izin Bu, Iya Pak, Eh, silakan. itu tadi kalau penyembelihan bisa, tapi kalau di daerah kami kan tidak ada penyembelihan yang besar itu loh Bu. Jadi penyembelihannya masih manual rumahan. Itu apa juga bisa Bu? Manual rumahan. Bisa Pak, bisa Pak. Nanti siapa tahu justru yang rumahan itu dia mau mensertifikasi Pak. Nanti kalau dia mau mensertifikasi berarti dia harus, berarti nanti Bapak kalau misalnya Bapak dan Ibu kalau mau ke penyembelihan, nah berarti kan udah ketemu satu tuh Pak, ketidaksesuaian. Biasanya mereka nggak punya sertifikat juru sembelih ya Pak. Iya betul Bu. Kebetulan punya Jadi juru nanti sembelih. jadi temuannya adalah tidak juru sembelihnya tidak bersertifikat tuh Pak. Boleh tuh nanti bisa buat ini contoh buat apa laporan auditnya Bapak bisa masukkan itu. Jadi juru sembelihnya belum bersertifikat halal seperti itu Pak. Jadi nanti kalau misalnya ternyata tempat RPH-nya mau mensertifikasi, dia mentrainingkan dulu si juru sembelihnya Pak untuk juleha. Kalau kalau RPH rata-rata di sini itu satu izinnya nggak ada, kedua Hmm. emang juru sembelihnya nggak ada, karena itu rumahan biasa Bu. Oh, kalau gitu cari Boleh yang nggak simpel Bu? aja Pak, jangan yang RPH untuk Ya, OJT. tapi di sini Karena kalau RPH kan kalau RPH-nya besar mungkin dia udah punya NKV kayak gitu ya Pak ya. Nah, hmm, sudah punya apa sertifikat NKV-nya, terus kemudian juga sistemnya sudah lebih bagus. Nah, tapi kalau yang rumahan yang kayak kecil potong biasa itu ya Pak ya. ya rumah potong biasa di rumah. Rumah potong yang kayak misalnya di lingkungan sekitar yang kecil-kecil gitu yang bisa langsung potong unggas-unggas gitu ya Pak ya. Bener ya? Iya, iya betul. Nah, ya itu juru sembelihnya emang belum bersertifikat halal sih Pak. Jadi nanti Bapak eh, Itu bisa Bu. kal bisa sih Pak buat Bapak OJT, tapi nanti temuannya jadi banyak ya Pak ya, karena dia dari apa lokasinya kan mereka juga lokasinya bukan lokasi yang untuk ke RPH ya Pak ya. Iya betul. Itu ya Hmm, boleh sih Pak kalau misalnya si RPH-nya mau. Nanti jadi temuan aja kalau misalnya julehanya belum bersertifikat. Buat hmm. pengetahuan mereka juga bahwa nanti mereka harus mensertifikasi gitu, Pak. Oh iya ya. Mm-mm. Baik Karena Bu. kan sudah wajib halal juga ya, Pak ya. Jadi Iya. boleh sih buat pengetahuan mereka supaya mereka nanti mensertifikasi juru sembelihnya tuh. Hmm. Gitu. Iya Mbak. Terima kasih Mbak Bu. Sama-sama, Pak. Bu, izin Bu. Silakan Bapak Ibu. Ini boleh saya close, Bu? Pak. Saya izin Bu sebentar bertanya Bu. Oh, enggak ini maksudnya saya close ininya. Saya close Oh iya, layarnya. iya. Saya close Layarnya layarnya ya. Bapak dan Ibu. Iya, sudah. Iya. Nah, Bu silakan, izin Bu. Bu. Iya, kalau di tempat saya itu semua penggilingan daging itu tidak bersertifikat halal Bu. Izin Bu, Hmm. mohon arahan. Oh, iya. Itu jadi PR, sebenarnya jadi PR BPJPH sih, Bu. Ya, soalnya karena yang namanya penggilingan daging itu, kalau itu memang harus tersertifikasi sih, Bu. Karena kan penggilingan itu nggak boleh bersamaan dengan hewan lain ya, karena kita nggak tahu dia menggilingnya dengan hewan halal aja atau dengan hewan yang non halal seperti itu sih. Jadi PR-nya BPJPH sebenarnya Bu buat mengedukasi penggilingan-penggilingan ya. Itu Iya. sih Bu Yuni. Karena Iya. masih memang agak sulit buat mungkin kesulitan juga buat BPJPH mengedukasi ya Bu ya. Karena kayak penggilingan di pasar itu kita nggak tahu ya kalau dia ternyata buat giling yang lain selain yang hewan non halal, selain hewan halal gitu ya ternyata dia menggiling juga buat hewan non halal. Nah itu. Iya, kalau di daerah saya sih Bu, sepengetahuan saya sih memang untuk penggilingan hanya daging sapi aja ya sama ayam. Mm, mm, Daging sapi dan ayam. Cuman kan kita juga nggak tahu juga. Terus ketika itu tidak ada penggilingan yang memang eh,
tidak bersertifikasi halal, itu solusinya gimana ya Bu kita? Sedangkan kita kalau mau menggiling secara manual itu kan porsinya kecil ya Bu. Kalau untuk produksi otomatis kan skalanya agak besar Harus besar, sedikit, iya ya. betul. Nggih. Mau narahan Bu mungkin? Nah, kalau untuk produksi yang udah besar, mungkin mereka harus menginvest buat mesin penggilingan sendiri kali ya, Bu ya. Sebenarnya sih mikro, Bu. Walaupun mikro, tapi kan Hmm, kalau untuk bukan yang rumahan kayak gitu ya, mikro, Bu. Cuman hmm, usaha kita mikro. Cuman hmm, kan tidak bisa juga kalau kita untuk pembuatan daging, misalnya ini pembuatan sampel. Dagingnya kalau digiling sama prosesor juga nggak mungkin, gitu kan. Kalau betul. mau kita ke penggilingan juga, ya itu tadi, karena semua penggilingan yang ada di daerah kami itu saya sudah tinjau sih, Bu. Semuanya tidak Hmm. ada yang punya sertifikat halal. Begitu, Bu. Wah, susah ya, Bu ya. Iya. Yang di lapangan kebanyakan seperti itu sih, Bu. Tapi sudah mencoba cari, Bu, mencari tahu ke vendor mesin penggilingan, Bu. Mungkin bisa Ibu di tempat yang mikro ini karena sudah memang butuh untuk skala yang agak cukup besar, eh, invest untuk mesin penggilingan sendiri, gitu. Sudah coba cari vendornya mungkin, Bu. Barangkali Sampai ini misalnya belum ternyata sih, Bu. Belum. ternyata si pelaku usaha ini punya dana untuk beli mesin penggilingan sendiri itu lebih 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 aman kan ya Bu ya? Sebenarnya, ya. Itu karena setahu saya buat yang penggilingan itu kan ada ukurannya ya Bu ya, ada yang kecil, sedang gitu ya. Iya, Itu iya. nah mungkin bisa coba cari vendor kali Bu untuk daripada kita was-was kalau penggilingan di luar karena kan belum tentu mereka giling hanya daging sapi saja ya. Itu. Sebenarnya Kalau bisa dipastikan sih, Bu, kalau daging sapi Hmm, itu pasti sama ayam itu pasti. Cuman mm-mm, kan tidak ada sertifikat halalnya. Mereka pun mm-mm. pemiliknya, owner penggilingan itu sudah bisa memastikan bahwasannya yang digiling itu daging sapi dan ayam. Ayam. Cuman kan di situ tidak bersertifikat, intinya kan seperti itu ya. Iya betul, Nah, betul. itu sih. Jadi intinya di situ. Nggih. Susah sih ya, Eh, pakai statement nggih, letter. nggih, Visioner. mohon izin, mohon Iya izin, Pak, mohon silakan izin Pak. Bu Ayu. Heeh. Seperti yang kejadian di Bu Ayu tadi, kalau di sebagian wilayah, biasanya, mohon maaf kami di Malang ya, di Mm-mm. Pemda, di pemerintah kabupaten itu biasanya menyediakan RPH, di mana RPH tersebut difasilitasi oleh Pemda setempat melaksanakan kegiatan yang sistemik dari pelaksanaan BIMTEK Julea sampai mensertifikasi RPU-nya. Saya kira dalam hal ini Pemda juga bisa hadir menjadi satu solusi karena di Ya. Kabupaten Malang sendiri baik kota Batu maupun kota kabupaten Hmm? semuanya telah dilaksanakan sertifikasi di mana sertifikasi tersebut difasilitasi oleh MUI kabupaten. Seingat saya masih Oke. MUI kabupaten. Jadi ada sinergitas di Pemda setempat karena bagaimanapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di mana kewajiban halal terhadap makanan dan minuman ini kan sudah menjadi patokan atau landasan hukum yang ingkrah nih, yang sudah memiliki Mm-mm, kekuatan hukum mm-mm. tetap. Sehingga Pemda memiliki tanggung jawab moral juga memberikan satu layanan sebagai pelayan masyarakat, memfasilitasi hal-hal yang mendukung atau mensupport terkait undang-undang tersebut. Ya semoga saja dari kota kabupaten yang lain, dari Pemdanya juga Iya. bisa aware terhadap peraturan pemerintah ini, Bu. Kalau alhamdulillah Nah, kami di boleh tuh. Kabupaten Malang, Malang Raya ya, Ah, kota ah, kabupaten sama kota Batu itu semuanya RPH yang bernaung di dinas peternakan dalam hal ini itu semua sudah difasilitasi baik julehannya sampai sertifikasi halal di RPU-nya, RPH-nya, RPU dan RPH-nya. Seperti itu Bu oke. Ayu. Berarti ada kerjasama dengan Pemda ya Pak. Biasanya Dinkes ya, Dinkesnya ya Pak ya. Nah Dinkes dan itu Dintan, Dinas ah, Peternakan. peternakan. Oke, nah mungkin bisa ngajuin ke wali kotanya Bu, supaya ada sinergi nih untuk apa namanya Berarti lewatnya tahapan-tahapan lewatnya halal. Dinas Peternakan apa lewat apa ya, Pak? Izin, Pak. Dinas Peternakan Bu.
Biasanya kan ada Hmm. NKF itu, nggih. Terus kemudian nantinya sinergitas itu meliputi dari MUI, di mana MUI itu kan juga menjadi payung yang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Itu nanti setelah ada pengajuan, nanti akan ada kajian dari pihak protokoler kabupaten, nggih. Nah, karena kalau sudah banyak yang mengajukan permintaan, biasanya akan dari, nggih, ngapunten. Sebenarnya untuk RBH itu kendalanya kalau mandiri itu biaya, Bu. Jujur biaya. Karena saya pernah tanya ke pelaku usaha yang di sembelihan unggas saja, kalau dari kan itu meliputi beberapa OPD dari Dinas Peternakan untuk menerapkan NKF-nya, terus kemudian dari AMDAL di DLH-nya. Sehingga kalau akumulasi, kalau skala mikro itu harus mengalokasikan uang antara 15 sampai 20 juta keseluruhan Juleha, terus kemudian sampai sertifikasi RPU-nya. Dan ini menjadi satu pemikiran jika usahanya masih skala kecil, mikro kecil, gitu. Karena bagaimanapun juga itu adalah kos yang harus dialokasikan menjadi tersendiri dari uang modal. Nah, kalau hal ini seperti halnya yang di Malang ini, itu ada masukan kepada MUI-nya agar MUI juga berkiprah dalam ini sebagai salah satu elemen yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang bersifat syariah, itu menjadi bersinergi dengan UPD yang ada di Pemda setempat untuk menciptakan satu rumah potong unggas yang memang mengacu pada kaidah syariah dengan menciptakan satu tempat yang bersertifikasi halal, Bu, yang di apa itu di rumah potongnya itu seperti itu, Bu. Alhamdulillah kalau di kami seperti itu di Kabupaten di Malang Raya seperti itu. Oke, mungkin bisa nanti Bu Yuni pengajuan Ya, ke saya dinasnya ya. nanti bisa konsultasi mungkin sama MUI yang ada di Betul, Kabupaten Banyuwangi ya, Bu. Nggih, nggih, leres, Karena Bu. Nggih, kita ya nggih, nggih. apa ya, kita ya juga butuh itu gitu loh. betul, Nggih, betul, Oke, betul. nggih. makasih Pak. Baik, Nggih, terima kasih sami-sami. Pak Syamsul, Bu Yuni, Pak Mahsus, boleh satu lagi ya, Nih, Bapak dan Ibu, karena sudah 14.04, Pak Aldo mungkin sudah ada di sini. Terima Silakan Pak kasih. Mahsus. Saya singkat saja karena tadi sudah cukup panjang. Mm-mm. Ya. Mau motong waktu lumayan panjang. Kalau misalkan ini Bu, rencana OJT ini kami ambil di optik Bu, toko optik itu kan dia menjual barang jadi dan juga memproduksi atau setelah diukur itu kan diproduksi dibuat gitu ya terus dijual. Itu sebaiknya saya itu nanti mensertifikasinya yang mana Bu? Penjualannya kah atau yang produksinya? Nah, kalau optik itu pastikan dulu Pak, optik itu masuk dalam KMA 748 atau tidak Pak? Karena kalau dia nggak masuk KMA 748 kan dia tidak wajib sertifikasi Pak. Oke. Itu, takutnya dia masuk ke 1360 ya Pak, yang tidak memang wajib sertifikasi gitu. Itu. Oke, baik Bu. Begitu, Pak Ya. Mahsus. Baik, Bapak dan Terima Ibu, kasih Bu. sama-sama. Bu Murni, Bu Sarah, Pak Mirza, nanti boleh bertanya lagi sama saya pas kita sudah closing, pas saya penjelasan OJT. Ya. Baik, di sini sudah hadir Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Pak Aldo, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, di sini sudah hadir Pak